Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Yosef Galang Putranto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengguna dan pengembang sistem. Sumber daya informasi. Kita telah mengidentifikasikan sumber daya informasi yang terdiri atas piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CEO. Spesialis informasi, yaitu menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi meliputi yang pertama analisis sistem, kedua programmer, tiga operator, 4. Administrator basis data, dan yang kelima, webmaster. Struktur organisasi layanan informasi. Ada dua. Yang pertama, struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit operasi administrasi basis data dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Yang kedua adalah struktur organisasi inovatif. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS korporat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area mereka masing-masing. Selanjutnya, komputasi pengguna akhir. Di tahun 1970-an, kita melihat perkembangan minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Komputasi pengguna akhir disebabkan oleh 4 pengaruh, yaitu yang pertama, dampak pendidikan. Selama awal tahun 1980, dampak program komputer yang baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta dan perguruan tinggi sudah mulai terlihat. Jajaran manajemen, terutama di tingkat yang lebih rendah, mulai diisi dengan orang-orang yang memiliki keahlian komputer yang baik. Lalu yang kedua, antrian layanan informasi. Layanan informasi tidak dapat memberikan respon yang cepat untuk memenuhi tuntutan pengguna, dan antrian mulai menumpuk. Beberapa pengguna harus menunggu 2-3 tahun sebelum pekerjaan mereka selesai dari antrian. Yang ketiga, murahnya piranti keras. Selama periode yang sama, pasar dibanjiri dengan komputer mikro yang harganya murah. Dan yang keempat, piranti lunak siap pakai. Piranti lunak siap pakai ini menawarkan dukungan yang ditingkatkan dan kemudahan penggunaan, dan memungkinkan perusahaan serta pengguna individu dengan sedikit keahlian komputer mengimplementasikan suatu sistem berbasis komputer. Selanjutnya, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Dalam memutuskan bagaimana perusahaan akan mempergunakan sumber daya informasinya, manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir akan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Keuntungan dari komputasi pengguna akhir ada dua. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Risiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Tiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. 4. Hilangnya integritas data. Kelima, hilangnya keamanan. Dan yang keenam, hilangnya kendali. Pengetahuan pengembangan sistem. Ada 6 ya.
Yang pertama itu pemahaman komputer. Adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk menyelesaikan proses pengolahan data yang dibutuhkan. Yang kedua, pemahaman informasi. Terdiri dari pemahaman bagaimana menggunakan informasi pada setiap tahapan dalam proses penyelesaian masalah, di mana informasi didapatkan dan bagaimana informasi dipakai bersama-sama dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, dasar-dasar bisnis. Topik-topik yang biasanya dimasukkan dalam kurikulum utama sarjana dan pasca sarjana program bisnis. Keempat, ada teori sistem. Itu menggambarkan bagaimana fenomena sebagai struktur sistem yang normatif. Kelima, proses pengembangan sistem. Terdiri dari langkah-langkah yang harus dilalui dalam membangun sistem informasi. Keenam, pemodelan sistem. Terdiri dari berbagai cara untuk mendokumentasikan sistem. Selanjutnya, keahlian pengembangan sistem. Pertama, keterampilan komunikasi. Melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi pada satu atau beberapa orang dengan menggunakan ucapan, tulisan, atau gambar grafik. Dua, kemampuan analitik. Kemampuan memahami dan mempelajari situasi untuk menentukan formula yang sesuai dalam merespon atau membuat solusi permasalahan. Tiga, kreativitas. Merupakan pengembangan dari seluruh atau sebagian ide dan solusi baru. Yang terakhir, pimpinan merupakan kemampuan mengarahkan orang lain untuk melakukan tugas. Selanjutnya, otomatisasi kantor. Penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor dapat dilacak kembali hingga awal tahun 1960, ketika IBM memperkenalkan istilah pengolahan kata atau word processing untuk menyatakan suatu konsep bahwa kebanyakan aktivitas kantor dipusatkan pada pengolahan kata-kata. Kedua, lalu selanjutnya otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal, yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Seiring dengan semakin bertambahnya kemampuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada kantor maya. Kantor maya memiliki konsep bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis, selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Telecommuting. Istilah telecommuting ini diperkenalkan karena merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan telecommuting bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Selanjutnya, hoteling. Karyawan menggunakan fasilitas hoteling dengan cara yang sama seperti jika mereka menggunakan sebuah hotel. Karyawan melakukan reservasi atas fasilitas dengan sumber daya dukungan tertentu berdasarkan atas pekerjaan yang harus dilakukan. Keuntungan hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Keuntungan kantor maya. Yang pertama, biaya fasilitas lebih rendah. Dua, biaya peralatan yang lebih rendah. Ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Yang keempat, kontribusi sosial. Kerugian kantor maya. Pertama, moral karyawan menjadi rendah. Tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan atau sesama rekan kerja. Yang kedua, kekhawatiran akan risiko keamanan. Keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Dampak sosial organisasi maya. Dampak organisasi kantor maya timbul pada masyarakat, khususnya industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi kantor maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Dewasa ini, hampir seluruh aktivitas perusahaan mencakup lebih banyak informasi, ide, dan kecerdasan dibandingkan dengan masa lalu. Karenanya, universitas-universitas dan SMA
secara rutin memasukkan pengetahuan informasi dan pengetahuan komputer ke dalam program-programnya. Jadi demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih, semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dalam membuat tugas dan jaga kesehatan terus ya teman-teman. Terima kasih.